Bagaimana berita tentang dipulangkannya mahasiswa, Pak? Halo semuanya, selamat datang di channel Himalog PEM Akamigas. Kembali lagi dengan saya, Aulia Revanza, dalam acara Cemara Celoteh Mahasiswa Asrama. Udah ngobrol banyak nih sama Pak Tommy tentang kehidupan Pak Tommy, tentang bagaimana rasanya menjadi kepala asrama, tentang kelakuan-kelakuan mahasiswa asrama, dan banyak lagi deh yang kita omongin kemarin tuh. Makanya jangan lupa ya ditonton episode kemarin. Sekarang saatnya kita akan menanyakan beberapa hal yang menjadi pertanyaan kalian di sesi Q&A kemarin. Dan for the information, jadi kemarin kita udah ngebuka sesi Q&A di Instagram kami, dan kita juga udah milah-milah nih pertanyaan mana yang akan kita pertanyakan ke Bapak Tommy-nya secara langsung. Dan kita akan mulai ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan ini Pak, tantangan menurut Pak Tommy yang paling berat saat menjadi kepala asrama di masa pandemi? Ya, kalau tantangannya ya ada di pandeminya itu sendiri, di mana kita harus paling enggak dampaknya itu ya jangan sampai besar gitu ya. Nah, tantangannya kan di situ. Nah, di sisi lain kan hal ini tidak bisa melibatkan saya sendiri supaya hasilnya baik bagaimana. Jadi semua penghuni asrama Jadi itu kan seluruh, harus iya, terlibat. seluruhnya kan Iya, harus terlibat gitu ya Pak ya? betul. Karena ya penyebaran itu kan tahu sendiri ya. Nah, dari satu orang saja, di sini komunitasnya juga banyak orangnya kan gitu, itu kan cepat. Jadi apalagi banyak orang yang istilahnya tidak, atau katakanlah perilakunya kurang mendukung ke arah sana gitu Bisa kan. juga kan dari imunnya mungkin kan Pak ya? Nah, apalagi banyak lagi yang mahasiswa yang pas kondisi fisiknya juga lagi nggak fit, cuaca juga lagi seperti Iya. ini kan gitu ya. Lagi sering musim hujan juga kan Pak ya? Iya, Jadi iya. kayak mau berjemur itu Ya, susah gitu. ya, jadi memang kalau namanya ngelawan alam itu yang menurut saya yang berat, pekerjaan Oh yang iya. berat itu ya. Gitu sih. Terus pertanyaan kedua nih Pak. Ya. Kenapa sih sekarang ada batasan waktu untuk beli makanan? Seperti yang kita tahu kalau dulu kan kayak bebas gitu mau beli jam berapa aja. Sekarang maksimal Ya. harus jam 11. Kalau nggak jam 11 berarti makan nggak boleh masuk gitu kan Pak. Oke, jadi dalam waktu dekat tidak jam 11 lagi tapi jam 10 ya. Oh malah Sore. jadi jam Di 10 sore. Pak. Ya. Karena gini, kenapa? Ya bukan masalah karena pandeminya saja. Jadi saya berharap ini penghuni asrama yang notabene 99% mahasiswa kan, nah itu juga punya pola hidup yang teratur. Ya saya bukannya apa-apa, saya survei sendiri ke lapangan nanya ke teman-teman kan gitu. Emang ngerjain apa gitu kan? Iya. Kalau harus tidur misalnya jam 1, jam 2 malam kan seperti itu. Jadi kan sebagian besar yang order makan malam itu kan alasannya harus bekerja atau Iya. mengerjakan tugas Begadang kerja laporan juga sampai mungkin ya. larut malam misalnya seperti itu ya. Tapi banyak juga yang nggak ada kerjaan sih sebenarnya gitu ya. Saya tahu itu ada, tetapi saya kira eh, ya kita harus pikir strateginya lah ya. Nah, saya kira bukan nggak bisa. Jadi ketika kita tahu punya rencana harus tidur larut malam, nah kita harus nyiapin apa gitu ya. Kalau misal larut malam tapi terus karena malamnya tahu nggak boleh beli makanan, kalau misal kita ngedouble makanan di kantin gitu gimana Pak? Boleh, ya Tapi paling kan nggak kan order makanan di di luar. kantin kan itu udah dipasin kan? Oh, double di kantin sini ya Iya. jangan, kalau nanti itu namanya ngambil hak yang Hmm. lain, nanti nggak kebagian. Saya ini kan kaitannya dengan yang beli di luar sana Oh, kan? berarti kayak beli sebelum jam 10 gitu Pak? Ya, diatur saja, saya kira itu. Itu harusnya nggak ada masalah, karena di sisi lain begini juga, selain harapan saya bisa waktu tidurnya nggak terlalu larut, nah, juga kan kalau oke lah kalau kita hitung, apakah memang dengan tidur larut itu jam belajar kita atau jam kerja kita jadi tambah?
atau hanya geser waktu tidurnya aja. Oh iya, iya. Nah, silakan Anda mahasiswa pikir sendiri itu kan mana yang paling dekati. Kalau Baik, baik. mungkin gitu bisa tidurnya sore misalnya kan jam 8, jam 9 dan jam 8 ke sore ya. Jam 10 saja tidur Anda bangun jam 4 gitu kan. Sambil nunggu subuh mulai belajar lah kan. Nah, potong mandi, makan misalnya kan. Paling nggak jam 6 sudah mulai start. Sampai jam 6 sore belajar itu capek. Saya kira ya Iya, capek, sudah Pak. lumayan capek, Capek. itu 12 jam gitu kan, itu aja. Nah, Iya, nah mau kamu kan setelah makan malam mesti ngantuk, capek, iya. tidur gitu. Ya saya kira sih itu pilihan apa Hmm, yang saya sampaikan, jadi silakan dipertimbangkan gitu. iya. Karena ngubahnya susah. Kalau udah biasa sekarang tidurnya menjelang pagi. Apa iya besok bisa tidur sesuai kondisi jam 10 gitu. Kalau menurut pengalaman sih susah, Pak. Soalnya kan kayak Ya, paginya udah tidur sampai siang terus ya, gitu karena loh. bukan apa-apa. Saya tahu sendiri ya, karakter sejati kemahasiswaan itu kan banyak gak ikut kuliah. Ya, gak ikut kuliah kenapa? Ya, karena terlambat bangun, Tiduran. ketiduran, macam-macam. Oh iya, Jadi iya. faedahnya tidur larut itu apa? Sekarang kan pertanyaannya itu kalau Iya, sampai baik, pagi. baik. Apalagi ini udah semester genap, ada yang sudah siap-siap harus ujian skripsi, ujian KKW, nah itu juga perlu diperhatikan juga kondisi fisik gitu. Baik. Sekarang kita menuju ke pertanyaan berikutnya nih, Pak. Kenapa dilarang membeli mie instan? Oh, ya sebetulnya kalau mie-nya modelnya pop mie tidak masalah, yang seduh ya. Kalau mie Oh, instan itu kan harus dimasak, kenapa nggak boleh beli yang harus dimasak gitu, Pak? karena tidak boleh masak. Oh, nggak boleh masak Nah, di jadi kamar di gitu tata maksudnya? tertib itu ada istilahnya di tata tertibnya itu ada. Jadi kita tidak diperkenankan. Ini kaitannya sama safety ya. Hmm. Jadi kita tidak boleh menggunakan atau membawa barang-barang yang sifatnya mudah terbakar, bisa meledak. Kalau misalnya bawa tabung gas segala macam. Nah, di sisi lain kan memang uh, pavilion untuk tempat tinggalnya itu tidak diperuntukkan untuk memasak juga. Ada nggak tempatnya di kamarmu untuk Oh, masak? nggak ada sih, Pak. Nggak ada, bukan itu. Secara safety juga nggak dukung. Kenapa? Ya karena memang dikasih makan di sini. Mungkin beda kalau kita ngelihat asrama lain yang tidak dapat makan gitu ya Nggak kan. dapat Itu biasanya catering gitu ya, Pak disiapkan ya? dapurnya untuk Oh, masak mereka. Gitu. Jadi oke. kalau untuk masak itu biasanya kan disiapin tempatnya. Ini kan tidak ada. Selain masalah safety, Anda bayangin kalau misalnya sampai terjadi sesuatu, kebakaran, Viatra 7 itu isi orangnya berapa, Viatra 5, ya kan? Oh iya, Itu. Jadi iya juga, Pak. keselamatan bersama sih sebenarnya. Jadi kami ya mohon maaf, tidak ada toleransi kalau untuk masalah api gitu Oh. ya. Kalau misal elektrik terus gimana, Pak? Elektrik juga sama karena begini terkait dengan kondisi yang ada, pernah ada kejadian juga lupa nggak dicabut kan kebakar. Oh, Peralatan memasak kayak heater gitu ya. Masa ada yang bawa rice cooker gitu kan, pernah juga rice ya. cooker. Iya, Iya Pak. kan? Nah, ganti Pak, ini kan bukan api tapi tetap membahayakan. Jadi Hmm. di sisi lain kan waktu datang ke asrama ada tanda tangan perjanjian itu Oh ya, iya, sebelum kontrak itu. bahwa alat yang boleh bawa masuk itu apa saja. Seperti itu. Nggak boleh. Tapi alasannya adalah untuk mahasiswa itu sendiri, untuk Untuk keselamatan keselamatannya, kita untuk sendiri kan ya, Pak safety-nya. ya? Ya, jangan sampailah kejadian kayak kebakaran karena hilap. Kalau udah kejadian masa cuma bilang, oh iya Pak lupa gitu. Nggak mungkin juga ya. Lupa Nah, ya nanti itu terus sih kan juga nggak sebenarnya. mengembalikan keadaan semula gitu, Pak. Ya. Ya jadi gini guys, emang mie instan yang dimasak sendiri tuh emang nggak Ya, diperkenankan, tapi untuk masalah kayak pop mie kayak gitu tuh masih nggak apa-apa, boleh. masih Kopi boleh nggak gitu. masalah. Ya, Untuk masalah air panasnya kan kita juga ada kantin gitu kan, Pak. ada di kantin Di kita kantin tuh itu. dispensernya udah bisa. Nanti dalam waktu dekat ya, insya Allah kita coba dibantu sama mahasiswa juga kan Oh untuk iya.
operasinya. Di Viatra itu sudah di terpiatra ya, Viatra udah ada dispensernya udah ada sendiri-sendiri. dispensernya masing-masing. Nanti soal pengelolaannya, kesinambungannya gimana ya kalian atur sendiri nanti di Iya. Viatra itu. Silakan. Bagus. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Apakah waktu pandemi kayak gini kita bisa makan bersama di Viatra 6? Kondisinya nggak memungkinkan sih sebenarnya Iya. ya. Hanya saja eh, ya walaupun kita jaga jarak ya. Karena kan kalau protokol kesehatan itu kita jaga jarak itu pun dengan syarat pakai masker Pakai juga. masker ya. Ya. Jadi kalau makan bersama itu yang notabene kalau udah satu keluarga, satu rumah itu kan yang boleh ya, misalnya kluster kecil, ya beresiko gitu kan. Ya kan gini, jadi sayangnya gitu ya di kita kan nggak bisa pastikan kalaupun orang itu sehat sekalipun bukan berarti nggak nularin. Ya, siapa tahu kan orang tanpa gejala gitu kan Pak. OTG yang masalah, jadi Iya. ada ya sudah 2-3 kasus sehat, mau ada kepentingan kegiatan belajar di luar, praktek di lapangan gitu ya, Ya. cek rapid, ada keluar hasilnya justru tidak sesuai harapan kan, positif, mau nggak mau. Dan itu sebelumnya nggak pernah ada keluhan gitu. Ya bukan nggak boleh, jadi Ya, nggak, boleh tapi cuma sesuai protokol kesehatan gitu ya Pak ya. ya protokol Terus kesehatan jangan itu terlalu pun berkerumun juga gitu. betul. Jadi ya bagaimana, kadang saya juga kan lihat di sana nggak makan tapi belajar bareng. Nah Iya. itu juga tolong diperhatiin juga Oh, kondisinya. Bukan untuk saya aja gitu kan, untuk yang bersangkutan sendiri. Baik, baik. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak. Susu Bear Brand, Medkit, kenapa tidak ada lagi? Ya harapan saya mahasiswa ini bantu berdoa juga biar Amin ada ya lagi Allah. ya. Amin, semoga ada Medkit Gitu. lagi ya Nggak Allah. apa-apa. Amin. Doa orang banyak itu biasanya kan mujarab ya, Ayo tolong apa guys istilahnya berdoa gitu guys. ya. 40 amin dikabulkan guys. Seasrama lebih hampir Oh iya, 1000 satu asrama amin 1000 gitu kan. 1000 amin dikabulkan langsung Nah, guys. Besok ya. kita dapat medkit kalau kita amin sekarang. Jadi gini, itu kan nggak ada larangan. Sifatnya kebijakan sih sebenarnya. Iya. Cuman kebijakan tahulah ya, kalau kebijakan itu kan kalau memang memungkinkan dan misalnya pemerintah mengizinkan, oke, ya kita kasih, kita keluarkan kan kebijakan itu. Itu sih sebenarnya. Oh jadi anggarannya itu bukan dari PEM ya Pak, dari Ya Kementerian. walaupun anggarannya PEM, tapi kan saat penggunaannya kita juga harus ada izin juga untuk Oh. apa pembuktiannya kan seperti itu. Oh. Oke, oke. Jadi agar medkit ada lagi, mari kita amin sejenak teman-teman. Ya. Amin, semoga ada medkit. Terus ini pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kapan asrama dibikin kafe khusus anak asrama atau tempat nongkrong khusus anak asrama? Ya kalau kantin yang itu juga peruntukannya sebenarnya untuk anak asrama. Security kayak malah jarang nongkrong situ. Kafe-kafe gitu. Kafe-kafe kayak biar ada mungkin kayak yang dimaksud ada live musiknya juga gitu Kak, atau makanannya lebih bervariasi, lebih ke ya makanan-makanan kafe gitu Kak. Ya. Jadi kalau soal makan itu selera ya sebenarnya kan gitu. Tapi sekali lagi harapan saya itu yang mewarnai asrama ini juga mahasiswanya. Nggak ada salahnya juga kalau dari mahasiswa memberi warna terhadap kantin yang ada di sini gitu ya. Iya. Kalau soal nanti rencana porsinya kurang Pak, terlalu dikit gitu. Dan udah kita coba tambahi, apakah nanti dipasang seperti gazebo atau apa gitu ya di Bagus itu Pak, anti sekelilingnya gitu ya. gazebo gitu Pak. Nah, ada payungnya misalnya kan seperti itu kan ya paling enggak gitu. Sebenarnya kalau tempat makan tuh makanannya nomor 2, yang utama kan tempatnya. Iya. Itu juga ya dua-duanya emang kan sejalan gitu kan, tempatnya bagus, menunya nggak enak juga kan orang juga nggak betah kan Iya. gitu. Nah, tapi kalau buat anak muda biasanya salah satu yang mendukungnya kan tempat sama jaringannya. Iya. Ya kan? Kalau jaringannya Wifi-nya kencang, oke. tempatnya bagus, bisa lah. Bisa buat belajar Iya. juga misalnya di situ ya, ya kenapa enggak gitu kan. Ya
Kalau misalnya dipindahin ke ruang makan bekas K6 kan gede tuh kan. Iya. Misalnya itu ya Iya. bisa buat belajar atau apa kan. Ya kan kita nggak tahu ke depan. Tapi oke lah, itu saya kira ide bagus juga, masukan bagus juga. Jadi ya goal saya atau tujuan saya itu kan memang berharap asrama ini jadi tempat yang menyenangkan buat penghuninya. Itu kan bagaimana bisa berkreasi, bagaimana fungsi asrama ini bisa berjalan sesuai fungsi asramanya itu sendiri gitu, bisa maksimal maksud saya. Terus kalau boleh tahu yang restorasi yang di belakang tuh dipakai kapan, Pak? Soalnya kan Ya, saya kan sering lihat gitu kan, Pak. Itu kayak sebetulnya meja kursinya juga udah penuh gitu loh, Pak. ya itu ya dalam waktu dekat ini ya paling enggak tahun ajaran baru besok sudah bisa Lanjut dulu. dimulai gitu. Bentar lagi nih. Kita akan Ya, tahun merasakan. ini jelas sudah bisa dipakai gitu kan kalian merasain lah. Iya. Terus ada lagi nih, Pak, yang jadi momok di asrama ini, Pak. Nah, Bagaimana berita tentang dipulangkannya mahasiswa, Pak? Soalnya kan sering dengar tuh Pak simpang siur, kita mau dipulangin nih. Tapi cuman ngomong mau dipulangin doang, nggak tahu waktunya kapan gitu, oh Pak. gitu. Ya kalau pulang kan pasti pulang, masa nggak Nah, pulang iya. ya kan kayak Ya masa gitu. kita mau di sini terus gitu kan, Pak. Tapi yang jelas kan gini, apa kembali ke alasan kenapa semester lalu kita di rumah, terus semester sekarang harus ke asrama. Tahu alasannya? Nggak tahu, Pak. Kenapa semester ini kita harus masuk ke asrama? Karena praktikum mungkin, Pak. Iya, Oh, karena memang tuntutan pembelajarannya itu sendiri. Jadi ada juga prodi yang materi teorinya sudah dipadatkan di semester dengan kemarin harapan waktu itu pandeminya di 2021 tuh sudah sudah habis. kan Terus gitu. bisa tinggal praktikum Ya, gitu doang, Pak. lama-lama kan kita ngindar-ngindar, lama-lama nggak bisa ngindar ya. Mau Iya. nggak mau kita datang, ya mau nggak mau Anda harus masuk ke sini. Kuncinya ada di praktikumnya. Jadi kalau misal Jawabannya di praktikumnya situ. udah selesai, boleh. Ya kalau memang sisanya tidak perlu offline, ya kenapa enggak gitu ya. Tetapi ya saya pikir ya kami juga nggak ngelarang, enggak Pak, saya enakan di asrama daripada pulang gitu. Iya, Silakan ya iya. pilihan itu. Jadi sifatnya Nyaman di kemudian kan asrama, Pak. pilihan kan Iya. kayak gitu. Ya apalagi yang udah katakanlah ada faktor lain yang membuat kerasan di asrama gitu kan anak muda Faktor X biasanya. mungkin, faktor Kan X anak itu. muda. Ada Faktor mesti. X anak asrama. Itu. Itu. Baik-baik, Pak. Ya. Jadi tetap bakal pulang kok santai. Nggak tahu tapi pulangnya kapan. Yang penting kita tetap akan pulang. Mungkin liburan semester kan kita juga pulang gitu kan. Nah, ya ada yang tahu praktikumnya masih banyak nggak ya gitu kira-kira. Iya. Nah, atau malah ada yang, aduh mudah-mudahan praktikumnya nggak selesai-selesai gitu kan. Saking Biar saya banyaknya dia, praktikum, Pak, enggak semester saking ini. dia nggak mau pulang, Oh, pengen di asrama aja gitu. iya. Terus ada lagi nih, Pak. Kira-kira berapa lama laporan Sylvia diproses? Kalau laporan Sylvia, setahu saya Anda lapor hari ini data langsung masuk, ya besoknya dikerjakan. Yang jelas kalau laporannya sore, malam dikerjain nggak mungkin. Artinya di jam Oh, kerja ya. 1 kali 24 jam itu kalau sudah direspon kok kayak gitu. saya dulu juga pernah Pak laporan itu masalah kayak jemuran sama AC itu Pak. Terus ya langsung dibenerin gitu Pak, cepat. Ya Tapi cuman mungkin sepanjang kayak perabotan-perabotan gitu yang nggak bisa cepet gitu kan. ya artinya dalam hal ini bagian dari belajar juga ya. Jadi kan eh, dalam kondisi kenyataannya kita berkegiatan atau ada aktivitas itu kan tidak semuanya sesuai harapan. Iya. Ya, bagaimana kita di situ yang ngambil hikmahnya lah ya. Jadi kita juga belajar melatih daya juang kita juga jadi lebih hebat. Ambil Melatih hikmahnya di kesabaran juga situ. Pak itu bisa. Bisa juga. Ya perlu artinya gini, latih bijak juga. Ya, kan bisa jadi bukan nggak mau benerin tapi spare partnya nggak ada Iya. misalnya kan. Tapi Ah, sudah diupayakan menunggu karena kita masih bergantung pihak luar. soalnya kalau misal kayak minta Ya, kursi kalau nggak ada kan juga nggak bisa langsung ya cari iya. kursi gitu kan Karena Pak. jujur aja kalau nanti itu tidak di action, petugasnya juga kena sanksi dari manajemen kita. Gitu. Oh, Ya. gitu. Terus
Ada lagi nih Pak, ini Ah, masukan Pak, masukan dari ya. mahasiswa asrama nih Pak. Saya mohon Pak untuk depan V4 agar lampunya dinyalakan. Tapi menurut Ah, saya juga terlalu gelap sih Pak, kan kayak misal saya habis paham. dari Pem Corner gitu Oke, terus lewat iya, ya gelap harapan Pak di situ. saya sama dengan revitalisasi sound system ini ya Februari ini bisa ya Bisa. lampu Amin ya Allah. Semoga semoga semakin terang, diaktifkan lagi gitu. semakin Ya, terang benderang. gitu. Eh, ada lagi nih Pak, Hmm. mengapa Piatra 8 dibangun jika kapasitas asrama sebenarnya udah cukup? Kata siapa cukup gitu ya. Kata siapa cukup? Ya, kalau dibangun kan ada alasannya Iya. gitu ya. Jadi ya kedepannya kan ada kemungkinan akan tambah gitu ya. Oh ya, Akan mungkin tambah tambah. mahasiswa juga. Terus juga ada rencana kedepannya teater lain misalnya harus direnovasi segala macam kan kita sudah ada itu ke sana. Ya, pasti dipakai. Ya, jadi kesimpulannya adalah Piatra 8 tidak akan menganggur, teman-teman. Iya, Pasti akan tetap terisi. pasti. Ada lagi nih, Pak. Ya, Pak, saya mencintai salah satu mahasiswa asrama. Boleh ya. tidak? Boleh sepanjang belum ada yang Boleh. punya, nggak Oh, iya. masalah. Jangan sampai Bebas mencintai ada yang aja. punya. Kan, Eh, aduh, ya, udahlah. ya kan termasuk belajar juga di sini. Ya, belajar bersaing termasuk itu belajar Iya, bersaing kan. bersaing Ah, satu sama lain untuk mendapatkan seseorang itu, gitu. ya, jadi sebenarnya kan Anda datang ke Akamigas, ke kampus dan ke asramanya kan mempersiapkan diri untuk bersaing terkait masa depan. Itu masa depan juga loh. Ya Jadi, enggak? Itu ya, bersaing juga, itu nggak cuma nanti adalah Anda lulus bersaing cari kerjaan yang kira-kira bagaimana bisa buat kita hidup lebih baik kan gitu kan. Ya iya. termasuk itu juga kan. Nah, kalau masalah itu kan anugerah nggak ada yang larang. Nggak boleh, siapa nggak yang larang Karena kita seperti juga itu? nggak bisa mengendalikan rasa suka kita sama Nggak orang gitu kan, bisa, Pak. mau ngerem beli di mana remnya kan gitu. Rem Nah, perasaan, teman siapa yang jual rem iya, perasaan? mau pakai hidrolik pun nggak akan mampu remnya Pakai kan hidrolik. gitu. Coba, iya, itu ya. Iya, Boleh aja, pakailah itu buat hal-hal yang sifatnya justru membuat kita jadi lebih punya energi, lebih lebih berenergi kan, termotivasi juga kan, lebih Pak. termotivasi gitu kan. Dan harus siap juga gitu ya. Itu kalau diterima tapi Iya. kan Kalau nggak catatan diterima ya tetap, kita harus tetap siap, siap hati, siap mental ah, gitu kan, Pak. iya iya atau siap nerima yang lain kan Karena bisa kembali jadi. lagi kayak tadi, nggak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Hmm, kita harapkan gitu kan, Pak. iya, ya, Iya. Terus ada lagi nih, Pak. ya. Bapak logistik tingkat 3 nanti tidurnya di mana? Mau tidur ya di asrama lah yang jelas kan Iya, mau di mana nanti lagi. jadi tidurnya tetap di asrama ya, nggak Di usah takut. asrama, nggak usah takut. Kalau masjid itu ya hanya untuk sholat aja, nggak Iya, boleh tidur situ. nggak boleh tidur di masjid Nggak juga. boleh. Iya, saya kasih kamar tetap. Iya. Nanti Gitu. kalau kamarnya penuh, wisma tamu boleh lah Pak, tipis-tipis Kalau Pak. kamarnya penuh enggak, kapasitas kan sudah dihitung Oh, ya. udah Kalau dihitung. kurang ya Oke, cukup oke. lah. Jadi Kalau jadi tetap tetap kebagian tempat tidur ya. bagian Nggak akan tidur di masjid juga kok. enggak gitu ya. Ini Pak, kenapa WiFi asrama lemot? Terus kami juga tidak diberi kuota. Hmm. Jadi kalau soal ini dua pertanyaan kan, Iya, ya. iya. Kalau soal kuota itu kan jadi gini, kalau dalam satu katakanlah masalah ini kaitannya sebenarnya dengan pertanggungjawaban anggaran yang dipakai gitu ya. Jadi kayak kita kebetulan kan PEM ini kan institusinya pemerintah. Jadi kalau misalnya untuk internet pakainya apa gitu kan? Ya, Oh salah iya. satu ya. Providernya juga pasti kan beda-beda kan Pak ya. Iya ya ya masalah itu oke bisa aja beda-beda. Tapi maksud saya apakah pihak kampus ini menyediakan wifi ya, atau Oh, bentuk jadi pilih lain salah kan satu gitu gitu. Pak. Iya, ya salah satu. Jadi ketika sudah menyiapkan wifi, tidak boleh dalam bentuk lain Oh. gitu ya. Ya Kalau harus misal wifi. komplain masalah WiFi lemot itu di mana Nah, ya Pak ya? wifi lemot itu banyak beberapa alasan ya.
pertama memang bandwidth-nya itu perlu ditambah, saya akui gitu kan. Yang kedua memang ada juga troublemaker di lapangan, jadi pakai aplikasi seperti Netcat gitu ya, Heeh. di beberapa Viatra, jadi temennya yang lain nggak bisa, dia Oh, doang yang bisa, dia aja yang bisa gitu, cuman itu dia ada ya. juga. Itu Jadi ya, curang sekali teman-teman, jangan seperti itu. jadi sangat disayangkan kan kayak Iya. gitu. Jadi ya dengan sangat terpaksa begitu ketan itu akan kami blokir. Hmm, Jadi device-nya kita blokir. Ya mau bagaimana lagi? iya. Oke, oke. Terus ada lagi nih Pak. Hmm. Pak, kalau semisal ada beberapa mahasiswa yang positif, kita Hmm. tetap di sini atau dipulangkan? Kalau masalah itu kan ya seperti yang sudah berlangsung kemarin bagaimana? Ya, Iya, tetap tetap berjalan. Nah, berjalan. yang katakanlah terkonfirmasi kan kita Iya. pisahkan, kita tracking. Artinya SOP sesuai yang disampaikan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan kan kita jalankan Sebenarnya udah gitu ya. sesuai sama SOP juga kan Pak, kayak udah Sudah, dilaksanakan semua jadi protokol ya, kesehatannya jadi juga, nanti kan kita pisah, tempat isolasinya juga isolasi ada, karantina terpisah. ada gitu kan Pak. Iya, seperti itu. Jadi kalian bisa menilai sendiri karena Hmm. udah terjadi juga gitu kan. Ada lagi nih Pak, apakah ada rapid massal Pak? Kalau ada kapan? Sebenarnya kalau terkait rapid massal ya itu idealnya ya seperti itu. Tetapi lihat efektivitas juga sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi apalagi ninggalin orang banyak begini, karena rapid itu ya misalnya ada orang 5 ini di rapid gitu ya. Setelah rapid ngobrol dengan orang yang belum Oh, di rapid, iya sama aja Pak. iya kan bisa Iya, aja nggak ada artinya juga gitu ya. iya Pak. Ya kan nggak mungkin di asrama ini mencegah orang ngobrol gitu atau apa Iya. pengendaliannya. Jadi kita lihat dari sisi lain dari Kementerian Kesehatan kan juga sudah ada tuh SOP yang baru. Jadi lebih baik isolasi 2 minggu, jangan ketemu dulu, imunnya dijaga, kan mati sendiri. 2 minggu oke, nggak ada keluhan, insya Allah negatif. Oke, amin, amin. Terus ini terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk mahasiswa asrama selanjutnya? Maksudnya kayak harapan kedepannya itu apa gitu Pak? Harapan kedepannya saya pengen anak-anak saya di sini jelas lebih sehat, baik dari Amin. pola hidupnya gitu kan. Kemudian juga lingkungannya juga bisa lebih sehat. Karena saya banyak nemukan yang bikin gak sehat lingkungannya, salah satunya adalah dari penghuninya, Ih, bukan yang ngebersihinnya aja, kan gitu. Itu kedepannya bagaimana asrama ini bisa lebih sehat, baik dari pengertian katakanlah secara visual ya maupun dari pengertian secara lain begitu. Jadi hubungan antar manusia yang sehat juga termasuk di dalamnya. Ya ya, harapannya intinya asrama ini kan bisa, ya kalau saya pribadi ya, justru banyak kesuksesan itu mahasiswa nantinya banyak ditentukan dari apa yang dia lakukan selama dia di asrama. Gitu. terima kasih Pak atas waktunya Pak karena Ya, udah sama-sama. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ya, telah diberikan oleh sama-sama. rekan-rekan kami itu Pak. Ya, Dan semoga Pak Tommy selalu sehat, Pak. amin. Amin. Terima kasih Dan ya buat kalian juga. Ya, harapan saya itu jaga kesehatan. Ya, ini sudah semester genap kan. Sebentar lagi sudah ada ujian ya, akhir kan. Tingkat. dan untuk teman-teman semua di rumah juga jangan lupa tetap jaga kesehatan. Eh, jangan sering begadang juga karena begadang juga bisa menyebabkan kita jadi sakit gitu kan. Terus terima kasih juga udah nonton sesi Q&A ini. Ya, Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And see you on the next episode. Bye. sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih Pak Ya, Tommy. Terima sama-sama. kasih banyak Ya. Pak.